Pertama-tama saya ucapkan selamat Idul Fitri, Sugeng Riyadi, mohon maaf lahir dan batin dari Bendara Budaya. Terima kasih atas kehadirannya malam ini di pamerannya Pak Hirjaka yang menampilkan pameran lukisan dengan tema Bumi Sriwedari. Izinkan saya menghela nafas terlebih dahulu. Baik, yang pertama-tama yang saya hormati, saya Segani Romo Sindunata, dan yang saya hormati Bapak Hirjaka beserta keluarga dan teman-teman perupa, Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada malam hari ini. Saya mengucap syukur, alhamdulillah gitu pada hari ini terang benderang dan dalam suasana sukacita. Bumi Sriwedari adalah bumi di mana bumi yang indah, permai yang ada di benak Hirjoko. Dan kemudian Hirjoko dalam karyanya juga menyoroti kasus-kasus atau fenomena-fenomena yang kemudian dekat dengan kita. Bagaimana fenomena-fenomena banjir, kebakaran hutan yang kemudian juga sebagian besar diakibatkan oleh ulah manusia sendiri. Hirjaka ingin berbicara ke sana. Dan kemudian lewat buku ini juga Hirjoko ingin lebih membentangkan proses pemikirannya, yaitu buku ini sebetulnya sasarannya untuk anak-anak. Artinya di sana ada edukasi yang ingin Hirjoko sampaikan melalui wayang, melalui cerita yang bisa kita rangkum sebagai cerita Sukrosono Sumantri di Padepokan Agro. Dan kemudian akhir kata, tema ini menjadi tema yang bagi saya mendedikasikan kepada Pak Hirjoko. Saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga, kepada pihak Bentara. Pameran ini tidak akan diselenggarakan tanpa dukungan kawan-kawan. Nanti kita juga akan menyaksikan pertunjukan dari kawan-kawan Sakatoya, bagaimana Sakatoya akan mempertunjukkan bagaimana Bumi Sriwedari ini dipindahkan. Kita akan menyaksikan bersama-sama. Dan akhir kata, terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Dari saya, selamat malam dan selamat menyaksikan. Pak Hirjoko matur nuwun bahwa masih mempercayakan kepada kami untuk menerbitkan buku yang seri kedua ya. Karena yang dulu yang seri pertama ini ada kisah-kisah tentang Gandari, tentang Bisma dan seterusnya. Lebih ke epos Mahabharata waktu itu. Kemudian ini ke epos Ramayana. Matur nuwun sekali lagi. Yang epos Mahabharata itu pernah kami bawa ke Frankfurt tahun 2015. Saya dengan sahabat saya Bu Emi bawa ke sana. Lalu sempat diminati oleh penerbit dari India waktu itu. Tetapi ya karena satu dua hal belum jodoh lah kami dengan penerbit itu, jadi ya belum jadi dibahasakan ke bahasa India Pak. Nyuwun pangapunten. Semoga nanti ke depan seri ini maupun seri yang Mahabharata diminati juga oleh penerbit asing. Saya kira tidak harus berpanjang lebar, sudah ada banyak sambutan dan kata-kata. Sekali lagi matur nuwun Pak Hirjoko atas bukunya dan semoga ini menjadi kekayaan literatur untuk kita semua. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih untuk Pak Hirjoko dan tim dan keluarga. Matur nuwun sangat je Pak udah mengundang. Ini pertama kali sebenarnya aku berturut serta di sebuah pameran. Biasanya kalau kegiatanku sehari-hari memang lebih banyak sama yang sifatnya bisnis sosial dan lingkungan. Jadi kalau ini dibilang agak awam, ya sebenarnya awam. Jadi kalau ada kesalahan sedikit-sedikit mohon maaf ya Pak ya. Jadi cerita sedikit, salah satu teman dan senior kami, beliau pernah bilang ke saya, kalau seniman sudah membuat karya dan menaikkan keresahan-keresahannya dalam sebuah karya, berarti itu sudah bukan keresahan pribadi, itu sudah keresahan banyak orang yang dirasakan oleh banyak orang, katanya gitu. Dan ketika beliau seniman-seniman ini membuat karya, itu akan dikonsumsi publik dan menjadi milik publik, gitu katanya. Terus ketika dapat undangan dari Mbak Tita, saya diem. Wah, Bapak ini berarti punya keresahan tentang semesta. Terus saya ngerasa apa anak muda ini cukup aware ya, anak muda sekarang. Apakah di Indonesia anak muda itu angkanya yang datang ke pameran-pameran itu cukup tinggi?
atau malah cuma eyang-eyang, atau yang saya nggak bisa bilang saya muda lagi karena 20-30 tahun lagi saya udah sepuh gitu. Nah, dari situ saya mulai mikir tentang, oh saya mau bawa anak saya ke pameran ini karena 20-30 tahun lagi penghuni bumi bukan lagi saya, mungkin saya udah nggak tahu ada di mana, tapi anak saya, anak-anak di generasi saya kelak. Dan harapannya sebenarnya lebih banyak anak-anak muda, terutama pameran-pameran yang bisa diikuti oleh anak-anak kecil yang juga menggelitik untuk kesadaran tentang semesta dan bumi ini gitu. Jadi ke depan pola pikir generasi selanjutnya lebih baik untuk lingkungan. Begitu kira-kira. Dengan ini mungkin pameran kami dibuka, dan mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya membuka sambutan pameran ini. Terima kasih sekali untuk Pak Herjoko dan keluarga J. Ibu Emi, kepada Bapak Irjaka. Sebetulnya bicara proses gitu, ini tidak lepas dari pengamatan saya dengan Herjoko khususnya. Jadi sebelum pameran ini terjadi tentunya tepat tahun 2018 saya mulai mengikuti Herjoko, bagaimana praktik-praktik berseninya. Kemudian juga karena saya mengikutinya, kemudian saya menganggap Herjoko ini memiliki karya yang sangat banyak gitu. Kemudian praktik-praktiknya pun juga banyak, hanya memang perangainya yang pendiam, terus kemudian dia punya proses yang menjadikannya inkubasi di rumah sendiri gitu, sehingga dia mengumpulkan banyak karya di storage-nya gitu. Dan kemudian dia sebut sebagai pasrah bongkohan, memasrahkan lukisannya yang dia produksi setiap hari di salah satu studionya. Nah, dari sana kemudian tepat 2020 akhirnya saya memutuskan untuk mengangkat Herjoko sebagai seniman dan karyanya itu ke dalam penelitian tesis saya di Gajah Mada. Kemudian saya mengulik Herjoko, saya mengupas Herjoko dan mengupas konteks-konteks karyanya. Dan saya menghitung secara kualitatif bahwa tahun 2022 sendiri Herjoko telah menghasilkan karya sebanyak 2.883. Itu belum sampai 2023 ini. Pasti nanti akan ada jumlah yang cukup spesifik. Dan di sana ternyata juga praktik Herjoko tidak hanya dia sebagai seorang pelukis, tapi beliau telah aktif di majalah Jayabaya dan Joko Lodang sejak 85. Kemudian juga akhirnya saya menemukan sejak kapan sih Herjoko menggunakan nama HS gitu. HS itu nama ayahnya, namanya Hasto Suwardi. Nah, artinya saya menjadikan tesis saya menjadi cukup spesifik, yaitu mengangkat
dua tema sekaligus, yaitu religiositas dan ekologi sosial budaya. Karena karya-karya Herjaka memang secara konsisten itu membawakan figur-figur wayang klasik yang kemudian dimodernkan Herjaka dengan memadukan tubuh realis manusia, dan itu berjalan hampir 4 dekade gitu. Itu akhirnya keputusan saya untuk menulis Herjoko, dan pada saat itu ada tawaran gitu Herjoko untuk berkolaborasi, dan pada saat itu pun juga sebetulnya pameran ini adalah pameran arsip awalnya, tetapi mengalami pergeseran di sana Mas, mengalami pergeseran dari pameran arsip menjadi pameran yang memiliki konteks lebih tajam, yaitu menyoroti dengan isu-isu lingkungan dan ekologi maupun sosial budaya, yang sebetulnya itu juga bertalian dengan tesis yang saya garap. Dan pada akhirnya hamin berapa ya, 3 bulan 4 bulan begitu, itu saya ketemu Romo, terus kemudian ngobrol, bernegosiasi bagaimana kemudian pameran ini juga memiliki cita rasa bendera budaya, karena kita juga tidak lepas dengan ruang yang kita pilih. Dan pada akhirnya kita mengumpulkan lagi karya-karya Herjoko, kita mengerucutkan, dan momentumnya itu menjadi menyeberangi 2 pulau sekali gayung gitu, karena Herjoko memiliki 2 komik yang sekaligus akan kita launching bersama-sama di pameran ini, yaitu bukunya berjudul Buruk Muka Hati Mulia. Sebetulnya karya-karya Herjoko adalah banyak menyoroti isu-isu yang sangat aktual, kontekstual, dan dapat dibicarakan di segala zaman. Dan isu ekologi menjadi isu yang kami highlight, karena bulan Mei sendiri memiliki makna tersendiri. Sebetulnya kalau saya bisa tarik mundur gitu, pameran Herjoko ini sebetulnya akan dibuka bertepatan dengan Hari Bumi. Gitu. Tetapi karena pada saat itu kita lebaran, akhirnya kita mundur, dan di bulan Mei itu pun juga bulan reformasi kalau kita ingat 98 lalu. Nah artinya ini juga bisa menjadi perayaan 25 tahun reformasi pula. Itu menjadi satu negosiasi yang kami lakukan dengan Bendera Budaya gitu. Dan akhirnya judul Bumi Seribu Dari pun menjadi pilihan yang saya anggap gitu sebagai kurator merepresentasikan dan mewakili karya-karya Herjoko, karena highlight di sini adalah bukunya Herjoko. Ya, Bumi Seribu Dari kan bumi yang ideal ya, yang ideal. Jadi didambakan oleh semua orang karena bisa nyaman tuh tinggal bersama di Bumi Seribu Dari. Kalau dikupas dalam bahasa Jawa, kawi itu kan Sri, itu kan artinya cahaya, sinar, atau indah, atau permen. Jadi wedari kan diwedar, diwujudkan, dinyatakan. Jadi Bumi Seribu Dari adalah sesuatu yang indah, yang bersinar, dan diwujudkan di dunia ini, di bumi ini. Ketika kita bisa mewujudkan itu secara kolektif, pasti yang mendiami di dalamnya adalah akan damai, indah, dan tentram, dan seterusnya, yang baik-baik gitu. Nah, lukisan yang saya pamerkan ini, apa yang terjadi di sekitar kita. Ada kebakaran hutan, ada kebun sawit yang tidak ada minyak di kebun sawit, terus ada banjir dan sebagainya. Itu bahwa ternyata Bumi Seribu Dari yang kita dambakan itu harus selalu kita upayakan, harus kita usahakan bersama secara kolektif gitu. Ya kalau wayang kan saya ambil nilai-nilainya. Kalau dulu Empu Wyasa yang nulis pertama kali Mahabharata dan Empu Walmiki yang nulis Ramayana itu kan menggambarkan watak-watak manusia dalam karakter wayang itu. Jadi kalau kita mempelajari semua wayang itu
karakter manusia ada semua yang seperti ini mungkin kalau di Pawukon ada 30 karakter manusia ya, Pawukon Jawa itu, zodiak Jawa itu. Tapi kalau di wayang bisa lebih dari 50, lebih dari jadi watak-watak. Jadi itu sudah dikristalisasi menjadi watak-watak manusia yang sampai sekarang masih hidup dan masih ada di sekitar kita. Maka ketika kita menampilkan wayang ya sebenarnya menampilkan manusia, kehidupan kita sendiri. Walaupun bentuknya bisa seperti wayang kulit, bisa seperti wayang beber, atau bisa seperti wayang wong, bisa. Karena itu kan warisan kita, mulai dari Candi Prambanan yang realis, Candi Penataran yang 3/4, terus wayang Purwo yang pipih itu, jadi bergerak di situ. Jadi kita bisa memakai bentuknya, memakai apa saja, tapi isinya, kontennya di dalam adalah kehidupan watak manusia itu sendiri. Menarik dari Herjoko adalah memperhatikan gayanya, yang kemudian dia menyatu dari wayang Purwo ya, kemudian dia memadupadankan, menabrak gitu kan untuk visual realis tubuh manusia, dan itu dia konsisten selama 4 dekade. Artinya di sini Herjaka memiliki kemampuan untuk menstilasi atau menggayakan wayang dengan serealis mungkin gitu. Sekalipun ia tetap menjaga mukanya itu tetap pipih gitu, tapi badannya 3 dimensi. Dan kemudian ketika kita memperhatikan karya-karyanya Herjoko, sebetulnya yang menjadi menarik adalah Herjoko selalu menyadur bentuk-bentuk seperti manusia gitu. Jadi misal nanti kalau masnya lihat ada pasar pojok desa di belakang itu sebetulnya Herjoko melihat dinamika yang ada di pasar. Bagaimana konstelasi tukar-menukar gitu, terus negosiasi di sana, dengan tubuh manusia yang kemudian tetap menjaga citraan wayang Purwo yang putih itu. Gitu, ya. Akhirnya Herjoko sebetulnya tidak hanya membuat wayang klasik menjadi modern, tetapi membuat citraan modern itu sehingga bisa dinikmati oleh kaum muda hari ini. Ditambah novel-novelnya, terus kemudian komiknya itu akan menambah cita rasa kemodernan untuk bisa dinikmati teman-teman yang kemudian usianya lebih muda. Sebetulnya tentu ini proses yang yang selalu menggulung gitu. Dan kolaborasi itu sebetulnya sudah dipikirkan baik saya dengan beliau gitu. Dan akhirnya itu menjadi tabungan bagi kami gitu. Oke, kali ini kita memamerkan arsip Bapak dengan karya-karya terbarukan. Kemudian nantinya kita memang berencana untuk berkolaborasi dengan salah satu seniman muda yang kemudian saya tidak bisa bersepil gitu, yang nantinya kami berharap untuk merespon karya Herjoko lebih kaya, mengalihwahanakan karya Herjoko tidak hanya menjadi lukisan tetapi menjadi media lain. Artinya Herjoko juga punya keterbukaan ke arah sana, tetapi rencana itu masih terus kita godok dan itu menjadi target kita setelah penelitian. Dan kemudian pameran ini juga menjadi satu titik berangkat daripada proses baik Pak Herjoko maupun saya sebagai anak muda, sebagai kreator muda, yang pada akhirnya nanti kami memang sedang memproses buku tentang profil biografi Herjoko. Ada warisan dari almarhum Radar Pancadhana bahwa kalau kita mengadopsi modernitas secara utuh berarti matinya tradisi. Nah,
Bumi Sriwidari menggambarkan, aku ini luar biasa, tertarik sekali terjadi cross kultur timur sebagai warisan leluhur, tekniknya modern. Saya kira ini sumbangsih yang luar biasa dari Pak Herjoko ini. Dan mereka juga punya kritik sosial. Jadi sebagai seniman yang menggunakan wayang sebagai sumber inspirasi, tetapi di situ mengkritik juga dan memberikan satu pandangan itu yang menarik kan. Jadi sarkasmenya itu memberikan pandangan, kesadaran bahwa Bumi Sriwidari kalau bisa tidak rusak. Bumi Sriwidari kan dalam alam imajinatif. Lalu ada nilai-nilai spiritual seperti gambar ini tentang Pandawa Mursa. Jadi ketika perang Baratayuda, Pandawa selalu memohon menang, tetapi putra-putranya meninggal, ada Antasena, semua meninggal. Ketika Astinapura sebagai tempat untuk ditempati, putra Pandawa itu tidak mau, bukan karena menangnya perang itu, tetapi menang karena menanam sebab. Itu sebab kebajikan, maka pantas lahir Parikesit Jumeneng Noto. Saya Nia Madania, saya dari SMA Suryakarta. Saya hadir di pameran kali ini diundang dari Pak Herjaka HS. Saya sangat berkesan sekali di pameran kali ini karena ini adalah pameran keberapa ya, udah berulang-ulang Pak Herjaka mengadakan pameran karya-karyanya beliau juga sangat-sangat bagus, sangat detail, sangat artistik, terutama dia mengambil tema wayang. Ya, wayang itu jarang sekali orang-orang ambil di tahun-tahun ini, apalagi anak-anak muda zaman sekarang. Kayak terkesan sekali sih kesan dan pesannya. Semoga banyak muda-mudi anak-anak zaman sekarang yang mengembangkan seni tradisional lebih banyak lagi, terutama seni lukis kaca. Karena zaman sekarang menurut saya pribadi seni lukis kaca itu sangat-sangat sedikit peminatnya. Itu aja sih. Terima kasih. Yang pertama, dia sebagai orang, kita banyak orang Katolik gitu, orang beriman, kebetulan imannya Katolik, Yesus gitu loh. Lalu mengekspresikan di dalam bentuk visual lukisan dengan budaya Jawa, wayang gitu. Karena wayang ini sedikit banyak lebih Jawa ya. Walaupun ada wayang lain-lain juga ada, tapi kalau ini wayang Jawa, sehingga penggambarannya itu tokoh-tokoh wayang. Dan yang ketiga itu dia konsisten mewartakan itu gitu, mewartakan iman sebetulnya, bukan mewartakan agama, mewartakan iman. Yang ini kan seperti apa? Dia mewartakan, kalau dalam kitab suci itu Firdaus itu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fasma. Saya berasal dari Samarinda, Kalimantan Timur. Kebetulan udah lama di Jogja dan mengikuti beberapa perhelatan seni di Jogja juga. Kesan saya terhadap pameran ini menurut saya cukup menarik karena di zaman sekarang sampai saat ini tuh nggak banyak juga orang yang mengangkat tentang wayang atau budaya tradisional visualkan kembali gitu. Terus untuk pesannya tetap semangat,
untuk Om Herjaka. Semoga ada regenerasinya lagi supaya semakin lestari gitu ya budaya kita. Oke, terima kasih.